Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabat-sahabat yang setia, dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan diskusi dalam mata kuliah pemikiran politik Imam Khomeini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dasar epistemologi dan ontologi dalam pemikiran politik beliau. Pembahasan tersebut memberi kita pemahaman mendalam tentang bagaimana Imam Khomeini melihat konsep kebenaran, bagaimana Imam Khomeini memandang atau melihat sumber ilmu, serta realitas yang menjadi fondasi kerangka berpikirnya. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dengan mengkaji dasar antropologi dan sosiologi pemikiran politik Imam Khomeini. Nah, dua aspek ini sangat penting karena memberikan kerangka bagaimana beliau memandang manusia sebagai individu dan makhluk sosial, serta bagaimana pandangan ini berpengaruh pada gagasan politik dan sosial yang beliau tawarkan. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi kita kembali pada mata kuliah kita pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Kalau tidak salah ini adalah pertemuan yang ke-6. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar antropologi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas dasar epistemologi dan ontologi, filsafat pengetahuan dan filsafat keberadaan. Nah, sekarang dasar antropologi. Kita akan mengeksplorasi pandangan Imam Khomeini tentang hakikat manusia. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, serta peran manusia dalam mencapai kesempurnaan spiritual. Nah, pemahaman ini penting untuk memahami konsep wilayatul faqih yang beliau tawarkan, di mana manusia dipandang memiliki potensi untuk memimpin dengan landasan moral dan spiritual yang tinggi. Dasar yang kedua, yaitu keempat, adalah dasar sosiologi. Pada pertemuan ini adalah dasar yang kedua yang akan kita bahas. Kita juga akan bahas bagaimana Imam Khomeini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan. Beliau menekankan pentingnya solidaritas, keadilan sosial, tanggung jawab kolektif dalam membangun sebuah masyarakat yang Islami. Aspek ini menjadi dasar bagi banyak kebijakan sosial politik yang diterapkan dalam Republik Islam Iran. Melalui pembahasan hari ini, diharapkan kita akan dapat memahami bagaimana pemikiran Imam Khomeini tidak hanya berakar pada filsafat dan teologi, tetapi juga memiliki dimensi yang kuat dalam memahami manusia dan masyarakat. Nah, dengan demikian kita dapat melihat integrasi pemikiran Imam Khomeini, pemikiran beliau dalam membangun sebuah sistem politik yang komprehensif dan relevan untuk berbagai konteks zaman. Nah, sekarang kita mulai dasar antropologi pemikiran politik Imam Khomeini. Ini adalah dasar ketiga pemikiran politik Imam Khomeini. Nah, pertanyaan dan isu penting dalam antropologi yang memiliki dampak serius pada pemikiran politik meliputi apakah manusia bebas atau terikat oleh struktur sejarah, sosial, politik, dan ekonomi? Apakah sifat manusia itu baik atau merupakan makhluk yang buruk dan bersifat serigala? Sebagaimana kan idiom yang mengatakan itu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Apakah manusia mencapai
kesempurnaan dan kebahagiaan, bisa mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan, dan apakah manusia itu memiliki sifat sosial. Nah, jawaban teoritis terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam antropologi itu menjelaskan arah pemikiran politik dalam kehidupan politik sosial Imam Khomeini. Nah, dari sudut pandang Imam Khomeini, manusia itu memiliki kemampuan mengenal akal dan pada tahap berikutnya memiliki kehendak dan pilihan menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi kita sebagai manusia itu mampu mengenal kemampuan akal kita, lalu kemudian dengan itu kita memiliki kehendak, memiliki ikhtiar, memiliki mampu menetapkan pilihan, apakah menuju kebahagiaan atau kesengsaraan. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas keberhasilannya, kegagalan, dan semua tindakan politik sosialnya. Manusia sendiri yang harus bertanggung jawab. Nah, pandangan Imam Khomeini tentang manusia itu sangat positif. Ia percaya bahwa manusia memiliki potensi besar untuk mencapai kesempurnaan dan intelektual. Namun, manusia juga memiliki kecenderungan pada hawa nafsu yang itu bisa menjerumuskannya pada sesuatu yang hina, pada derajat yang rendah jika tidak bisa dikendalikan. Nah, kita akan memasuki penjelasan lebih rinci tentang dasar antropologi yang membentuk pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Antropologi dalam konteks ini membahas pandangan Imam Khomeini tentang hakikat manusia, sifat-sifatnya, serta tujuan hidupnya. Dan yang semuanya ini sangat mempengaruhi pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Allah yang mulia. Nah, Imam Khomeini memandang manusia sebagai makhluk yang mulia karena Allah menciptakannya dengan tujuan yang tinggi. Nah, dalam antropologi ini ada beberapa poin yang penting, yaitu yang pertama, manusia sebagai khalifah Allah. Itu manusia sebagai khalifah Allah. Manusia diberi mandat untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi, ini berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan melaksanakan hukum Allah dalam kehidupan sosial politik. Nah, peran dan tugas serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah itu dalam rangka penegakan keadilan, dalam rangka menjaga keseimbangan, dalam rangka melaksanakan hukum Allah. Kemudian potensi kesempurnaan. Nah, manusia ini memiliki potensi besar untuk mencapai kesempurnaan spiritual atau insan kamil, ya kan? Selalu dikatakan bahwa kita tuh upaya kita, aktivitas kita, ikhtiar kita itu kita upayakan untuk mencapai derajat kesempurnaan kita. Jadi setiap manusia, setiap individu itu punya puncak kesempurnaan masing-masing. Nah, ini kita diminta untuk berikhtiar, berupaya, bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat kesempurnaan ini. Setiap manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempurnaan ini menurut Imam Khomeini itu dapat dicapai melalui penghambaan kepada Allah dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kelebihan akal dan ruh. Nah, inilah keistimewaan atau kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah manusia diberikan kelebihan akal dan ruh. Kalau sebagian hanya diberikan ruh saja, misalnya pada binatang, pada makhluk yang lain, ada yang malah tidak diberikan akal dan juga tidak diberikan ruh. Manusia diberikan akal dan ruh. Nah, manusia diberi akal, ini yang memungkinkannya untuk memahami wahyu dan hukum Allah. Jadi Allah menurunkan wahyu, menurunkan aturan, pedoman kepada manusia, itu tidak serta-merta bukan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa dipahami oleh manusia. Karena manusia bukan malaikat ya, bukan malaikat yang ketika diperintahkan itu langsung menjalankan. Manusia diberikan akal untuk kemudian memahami terlebih dahulu apa yang diperintahkan itu, sehingga dia melakukan itu berdasarkan kesadaran pribadinya, berdasarkan pilihannya, berdasarkan ikhtiarnya, bukan karena pemaksaan. Nah, jadi akal ini memungkinkan manusia untuk memahami wahyu dan hukum-hukum Allah. Kemudian ruh, manusia dibekali ruh untuk menghubungkannya dengan dimensi spiritual. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam Khomeini meyakini
bahwa manusia itu terdiri dari dua dimensi, dimensi ruh dan dimensi fisik, dimensi material. Nah, ruh adalah yang menghubungkan sarana wasilah yang menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual. Nah, dua elemen ini adalah dasar dari tanggung jawab manusia di dunia. Kemudian hakikat dualistik manusia. Nah, itu tadi sudah sempat kita singgung bahwa Imam Khomeini melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi, dimensi material dan spiritual. Nah, keduanya harus seimbang agar manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak hanya sekedar mementingkan misalnya lebih fokus, lebih mementingkan, lebih memberikan perhatian lebih kepada dimensi material, kemudian mengabaikan dimensi spiritual. Atau sebaliknya, lebih mengutamakan dimensi spiritual, sementara kebutuhan fisik, kebutuhan lahiriah, kebutuhan materialnya itu dia abaikan. Nah, menurut Imam Khomeini harus seimbang keduanya, agar manusia untuk bisa menjalankan tugasnya, perannya dengan baik harus ada keseimbangan antara kedua dimensi ini. Dimensi material, yakni sebagai makhluk jasmani, manusia memiliki kebutuhan fisik, ya seperti makan, minum, tempat tinggal, keamanan. Nah, sistem politik dan sosial harus menjamin pemenuhan kebutuhan ini. Tidak serta-merta, misalnya ya, negara Islam, berdiri sebuah negara Islam, sistem politik Islam yang diberlakukan, kemudian mengabaikan dimensi material. Tidak perlu ada pembangunan-pembangunan fisik misalnya, tidak perlu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sarana prasarana, hanya sekedar misalnya mari kita bertakwa kepada Allah dalam bentuk rajin beribadah dan seterusnya. Yang dalam rangka hanya sekedar pemenuhan spiritual saja. Tidak seperti itu. Nah, karena manusia memiliki dua dimensi yang harus keduanya diseimbangkan. Kemudian dimensi spiritual. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, politik dan masyarakat yang ideal menurut Imam Khomeini adalah yang membantu manusia mencapai tujuan ini. Jadi politik itu digunakan untuk untuk membantu manusia mencapai tujuan sebagai makhluk spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, upaya untuk mendekatkan diri, aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah ini harus difasilitasi oleh politik, oleh pemerintahan, oleh sistem pemerintahan. Untuk manusia, untuk membantu manusia mencapai tujuan ini. Kemudian, konflik hawa nafsu dan potensi spiritual. Jadi dua dimensi ini, material dan spiritual itu kadang terjadi bentrokan, terjadi benturan, terjadi pergesekan. Nah, karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam hawa nafsu. Ada misalnya kezaliman, ada keserakahan, ada egoisme. Nah, sistem sosial politik itu menurut Imam Khomeini harus dirancang untuk membimbing manusia agar tidak jatuh ke dalam perilaku destruktif, tidak jatuh pada perilaku yang merusak, yang mementingkan kepentingan pribadinya kemudian merusak kepentingan sosial. Nah, konflik antara hawa nafsu dan potensi spiritual ini harus difasilitasi untuk tidak terjadi kerusakan di masyarakat. Nah, harus ada keseimbangan antara dimensi material, kebutuhan material, dan kebutuhan spiritual manusia. Nah, ketika terjadi konflik antara hawa nafsu dan potensi spiritual, disinilah sistem politik harus dirancang untuk membimbing manusia untuk tidak cenderung pada hawa nafsu yang itu bisa mengakibatkan terjadinya perilaku yang destruktif atau perilaku yang merusak. Nah, dari sudut pandang Imam Khomeini, manusia itu bukanlah seperti hewan yang memiliki batasan hewani dan kemudian selesai. Manusia memiliki batasan yang melampaui hewan. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua sisi, dua dimensi, yaitu yang ini bisa membuat dia, jadi setiap manusia itu punya potensi untuk menjadi dan tidak memiliki batasan dalam proses menjadi itu. Nah,
Di sisi kesempurnaan ini juga ditegaskan dalam hadis qudsi, manusia itu bisa mencapai titik di mana ia bisa menjadi tangan Allah. Ia bisa menjadi wajah Allah. Dia bisa menjadi lisannya Allah. Dia ketika ia berbicara, yang berbicara adalah Allah. Nah, itu tidak terbatas. Nah, begitu juga di sisi kekurangan. Dari sisi kekurangan juga manusia tidak terbatas. Oleh karena itu, manusia menurut Imam Khomeini memiliki dua dimensi, hewani dan spiritual. Nah, dapat diarahkan dalam kedua jarul, baik menuju petunjuk maupun menuju kesengsaraan. Nah, manusia punya ikhtiar. Nah, di sini peran pemerintah, peran sistem politik adalah membantu manusia, mengarahkan manusia untuk menuju kepada kebahagiaan, bukan kepada kesengsaraan. Jika ada kelompok masyarakat atau individu yang memilih menuju kesengsaraan, yang akhir dari perjalanannya itu adalah kesengsaraan, dia anggap itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Tapi akhir dari perjalanan itu adalah kesengsaraan, di sini pemerintah atau sistem politik harus mengarahkan untuk tidak sampai terjerumus ke kesengsaraan tersebut, ke jurang kesengsaraan. Nah, dari sudut pandang Imam Khomeini, manusia secara alami itu karena memang eh, secara lahiriah memiliki sifat kebinatangan, memiliki kecenderungan terhadap alam dan kehidupan hewani, maka itu harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai eh, eh, makhluk yang memiliki sifat-sifat hewani. Tetapi harus dibatasi, harus dalam kerangka dan koridor eh, nilai-nilai Islam, tidak keluar dari batasan-batasan itu. Karena kita juga harus memberikan jatah pada fitrah kita yang cenderung pada tauhid, cenderung pada kebaikan, dan cenderung kepada spiritual. Nah, kadang aktivitas hewan yang terlalu diperturutkan itu membuat kecenderungan kita kepada tauhid, kepada kebaikan, kepada kehidupan spiritual itu menjadi berkurang, tergembosi oleh aktivitas kita yang terlalu terlalu cenderung pada hal-hal yang bersifat hewani. Nah, pemahaman dua dimensi Imam Khomeini tentang manusia itu menyebabkan hakikat dan bentuk pemerintahannya, sistem politik yang dia racik, dia rancang itu menjadi dua dimensi juga. Sehingga sedemikian rupa manusia dalam kehidupan politik itu memiliki aspirasi idealis sekaligus realistis terhadap nasibnya. Ia bebas dan memiliki hak untuk menentukan pilihan, tapi juga punya kewajiban untuk mengikuti hukum ilahi dalam menuju kesempurnaan spiritual. Nah, ini adalah pencarian kesempurnaan ini adalah naluri yang tidak terbatas. Kemudian manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Nah, antropologi Imam Khomeini menekankan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab besar terhadap Allah, memiliki tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab ini terwujud dalam bentuk tanggung jawab individu kepada Allah. Nah, setiap manusia wajib menjalankan syariat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, ini tidak hanya mencakup ibadah ritual, tidak hanya mencakup sholat, puasa, haji yang mampu, dan seterusnya, tapi juga harus memiliki kontribusi terhadap sosial dan politik. Nah, kemudian tanggung jawab sosial. Jadi manusia, sebagaimana kita tahu bersama, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ia terhubung dengan masyarakat, ia terhubung dengan kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, ia memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Nah, tanggung jawab terhadap generasi mendatang, ini Imam Khomeini menekankan pentingnya membangun sistem yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, juga harus dipikirkan generasi pelanjut, harus dipikirkan generasi masa depan, karena masa depan negara, masa depan masyarakat itu bergantung pada generasi sekarang, generasi muda. Nah, dalam pandangan Imam Khomeini, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap masyarakat maupun kepada Allah, maupun juga terhadap masa depan generasi pelanjut. Nah, Imam Khomeini menekankan bahwa pentingnya pendidikan spiritual, pentingnya pendidikan spiritual dan moral untuk
menciptakan individu yang bertakwa dan mampu memimpin perubahan sosial. Jadi Imam Khomeini juga merancang bagaimana sistem pendidikan ini mempersiapkan generasi muda untuk kemudian bisa tetap eksis di masa depan. Jadi Imam Khomeini percaya bahwa itu manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kemudian manusia dalam hubungan sosial. Yang pertama adalah solidaritas dan persatuan. Nah, Imam Khomeini memandang manusia sebagai makhluk sosial. Nah, keberadaannya itu terikat dalam komunitasnya. Nah, implikasinya adalah solidaritas dan persatuan. Nah, masyarakat ideal menurut Imam Khomeini adalah masyarakat yang bersatu dalam nilai-nilai tauhid. Nah, ini masyarakat ideal versi Imam Khomeini adalah masyarakat yang bersatu dalam nilai-nilai tauhid. Sebab itu Imam Khomeini sering menyerukan persatuan Islam, menyerukan wahdatul ummah. Nah, untuk melawan musuh bersama seperti imperialisme, kolonialisme dan tirani, pemerintahan yang zalim. Kemudian implikasinya ketika manusia memahami keberadaan dan posisi dirinya dalam hubungan sosial, itu adalah keberpihakan kepada kaum tertindas. Nah, karena manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, Imam Khomeini menekankan pentingnya membela kaum tertindas, atau mustadafin, serta melawan kaum penindas atau mustakbirin. Nah, hal ini menjadi inti dari perjuangan sosial dan politik Imam Khomeini. Kemudian masyarakat sebagai refleksi nilai-nilai individu. Nah, sistem sosial adalah cerminan dari moralitas individu-individu di dalamnya. Nah, sudah sempat dibahas juga sebelumnya bahwa dalam pandangan Imam Khomeini untuk memperbaiki masyarakat harus diawali dulu dari individu-individu diperbaiki. Nah, karena masyarakat itu adalah refleksi dari setiap individu-individu. Kalau masyarakatnya rusak, itu adalah bagian refleksi dari individu-individu yang memang rusak. Nah, sistem sosial adalah cerminan dari moralitas individu-individu di dalamnya. Nah, oleh karena itu, menurut Imam Khomeini, pendidikan moral dan spiritual menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang adil. Kemudian kebebasan dan kemandirian manusia. Nah, dalam antropologi Imam Khomeini, manusia itu dilihat sebagai makhluk yang merdeka dan mandiri. Karena tidak ada artinya keterpaksaan dalam ketika kita menjalankan aktivitas ini. Bahwa ini terpaksa. Kalau keterpaksa ya kita tidak diminta pertanggungjawaban nanti. Nah, manusia dalam pandangan Imam Khomeini itu memiliki kemerdekaan, memiliki kemandirian untuk menetapkan ikhtiarnya, menetapkan pilihannya. Nah, namun kebebasan ini tidak berarti tanpa batas menurut Imam Khomeini, melainkan harus diarahkan kepada tujuan yang benar. Jangan bilang, ya saya punya kebebasan, artinya kebebasan mutlak, kebebasan tanpa batas. Tidak seperti itu. Kebebasannya harus dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yani kita harus menghormati kebebasan orang lain. Dan ini menurut Imam Khomeini harus diarahkan kepada tujuan yang benar. Nah, kebebasan yang dimaksud oleh Imam Khomeini itu ada dua, yaitu kebebasan spiritual dan kemandirian politik dan ekonomi. Nah, kebebasan spiritual yang dimaksud adalah kebebasan sejati dalam versi Imam Khomeini adalah kebebasan dari belenggu hawa nafsu, kebebasan dari dominasi tirani, kebebasan dari pemaksaan dari siapapun. Nah, sistem politik menurut Imam Khomeini ini harus membantu manusia mencapai kebebasan ini. yakni dia harus berdasarkan ikhtiar dan pilihannya sendiri yang bisa bertanggung jawab, yang kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kemandirian politik dan ekonomi. Manusia menurut Imam Khomeini itu baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat harus bebas dari penjajahan dan eksploitasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi tercermin dalam perjuangan Imam Khomeini melawan imperialisme dan ketergantungan pada negara lain. Harus memiliki kemandirian dalam politik dan ekonomi. Jadi memang sekarang secara kasat mata kita bisa melihat tidak ada lagi kolonialisme, tidak ada lagi imperialisme, tapi tidak ada lagi penjajahan, tapi penjajahan dalam bentuk yang lain. Memang kita memegang pucuk pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di negara kita misalnya,
Tapi apakah kita memiliki kemandirian politik? Apakah pemimpin negara kita memiliki kemandirian ekonomi dan tidak harus didikte ketika mengambil kebijakan-kebijakan politik. Ini penting karena banyak yang menganggap bahwa negara-negara misalnya dengan negara mereka atau sistem politik mereka misalnya merdeka, tidak ada intervensi dari negara lain. Tapi ketika mengambil kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan-kebijakan ekonomi, itu hasil diktean dari kepentingan asing. Kemudian pendidikan sebagai sarana transformasi manusia. Tadi sudah sempat sedikit disinggung tentang pendidikan ini, bahwa untuk mencapai tujuan kesempurnaan manusia, sistem politik harus menyediakan fasilitas, terutama juga untuk menjamin di masa depan generasi muda kita tetap bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Kita tidak hanya memikirkan kehidupan kita sekarang, tapi juga kehidupan bagi generasi muda kita di masa depan. Nah, Imam Khomeini itu sangat menekankan pendidikan sebagai cara untuk mengembangkan potensi manusia. Nah, pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan material, tapi juga membentuk karakter dan spiritualitas. Nah, dalam konteks ini, pendidikan itu yang pertama adalah pendidikan spiritual. Nah, menurut Imam Khomeini, sistem pendidikan harus diarahkan untuk membimbing manusia untuk mengenal Allah dan memahami tujuan hidupnya. Kebanyakan sistem pendidikan yang dibentuk itu hanya fokus pada kehidupan-kehidupan material saja. Ketika materi ajar atau kurikulum pendidikan itu kebanyakan cenderung hanya pada kehidupan duniawi saja, kehidupan material dan kebutuhan material manusia saja. Nah, menurut Imam Khomeini, sistem pendidikan harus diarahkan untuk membimbing manusia terpenuhi kebutuhan spiritualnya, yaitu mengenal Tuhan, mengenal dan memahami tujuan hidupnya, dan seterusnya. Kemudian, pendidikan sosial dan politik. Menurut Imam Khomeini, manusia harus diberi pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan politik. Ini penting agar individu-individu mampu berperan aktif dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Nah, ini sistem pendidikan harus diarahkan kepada kedua hal ini, yaitu pada pendidikan spiritual, otomatis juga tanpa mengabaikan pendidikan untuk kebutuhan material manusia. Kemudian pendidikan harus diarahkan kepada pendidikan sosial dan politik agar setiap individu, setiap warga negara mampu memahami tanggung jawab sosial dan politiknya. Ini untuk setiap individu berperan aktif dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Kemudian, implikasi antropologi dalam politik dan sosial. Nah, dengan dasar antropologi yang dimiliki Imam Khomeini seperti ini, maka itu punya implikasinya di dalam sistem politik yang dibangun oleh Imam Khomeini. Nah, dasar antropologi ini memiliki dampak besar pada pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Yaitu yang pertama adalah konsep wilayatul faqih, yaitu keluarlah kemudian konsep ini. Menurut Imam Khomeini, karena manusia butuh pada bimbingan moral dan spiritual, butuh pada kepemimpinan dalam politik, harus berada dalam harus berada di tangan orang-orang yang memiliki hukum Allah, memiliki pemahaman yang tinggi, pemahaman yang luas, pemahaman yang mendalam tentang hukum Allah, dan mampu membimbing masyarakat. Sehingga kemudian wilayatul faqih ini, konsep wilayatul faqih ini, konsep kepemimpinan Islam ini lahir untuk kemudian memenuhi ini dengan dasar antropologi yang dimiliki oleh Imam Khomeini. Kemudian bahwa sistem politik itu harus ditekankan pada keadilan sosial. Nah, sistem politik ideal menurut Imam Khomeini adalah yang menjamin keadilan bagi semua manusia, terutama kaum tertindas. Hampir semua sistem politik di dunia yang berlaku saat ini tuh menyatakan ini. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, itu diciptakan atau dibuat dengan target tercipta keadilan sosial. Namun dalam proses perjalanannya, karena sebagaimana yang dikatakan Imam Khomeini, tidak memiliki pandangan dan mengabaikan dimensi spiritual manusia, sehingga kemudian sistem-sistem politik ini
menurut Imam Khomeini tidak berhasil memenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan manusia. Karena mengabaikan sisi-sisi spiritual, dimensi spiritual yang dimiliki oleh manusia. Kemudian pemberdayaan individu dan masyarakat. Bahwa manusia itu diberdayakan melalui pendidikan dan reformasi sosial untuk mencapai potensinya sebagai khalifah Allah. Nah, selanjutnya dengan memiliki pemahaman antropologi yang komprehensif seperti ini, maka tentu saja imbasnya adalah penolakan terhadap sistem yang tidak adil. Nah, Imam Khomeini, maka terjadilah revolusi Islam Iran, demonstrasi, aksi-aksi maksa. Itu untuk Imam Khomeini mobilisasi maksa untuk menolak sistem politik dan sosial yang berbasis pada eksploitasi, yang memisahkan agama dengan kehidupan politik sebagaimana yang diterapkan dalam pemerintahan rezim Shah. Nah, Imam Khomeini memandang, sementara banyak pemikir mengatakan bahwa agama justru cenderung menjadi pemecah belah umat. Ya. Agama yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang agama itu dipandang sebagai sumber konflik. Nah, sementara Imam Khomeini memandang agama sebagai perekat sosial, karena menurut Imam Khomeini agama itu memberikan nilai-nilai yang menjadi dasar hubungan sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Agama menurut Imam Khomeini adalah panduan hidup yang bisa menjamin kehidupan manusia dalam kehidupan sosial itu terjalin dengan baik. Jadi alih-alih berpecah, alih-alih menjadi sumber perpecahan, agama justru menjadi perekat sosial. Ya. Dengan catatan bahwa politik itu adalah bagian dari agama. Karena agama menurut Imam Khomeini itu mengatur kehidupan sosial, mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan politik. Maka politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Politik menjadi sarana menurut Imam Khomeini adalah untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Kemudian kita beralih kepada dasar sosiologi pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Nah, dasar sosiologi yang membentuk pemikiran politik dan Imam Khomeini. Jadi, setelah epistemologi, kemudian ontologi, antropologi, nah, merupakan elemen teori juga yang paling mendasar dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah sosiologi, yaitu cara pandangnya terhadap masyarakat. Bagaimana kalau antropologi tadi bagaimana Imam Khomeini memandang manusia, sekarang bagaimana Imam Khomeini memandang masyarakat. Nah, Imam Khomeini berbeda dengan aliran strukturalis dan sosialis. Jadi Imam Khomeini berbeda dengan strukturalis dan sosialis, yaitu tidak menganggap manusia terjebak dalam determinisme sejarah dan masyarakat. Dan pandangan Imam Khomeini juga berbeda dengan mazhab liberal. Imam Khomeini tidak melihat dan menilai manusia sebagai pusat, dan manusia tidak terperangkap dalam keinginan nafsu. Jadi kalau dalam konsep liberal kan manusia itu sebagai pusat. Imam Khomeini tidak memandang seperti itu, tetapi masyarakat itu berada dalam sebuah sistem eksistensi tauhid yang memproduksi semua peran dan struktur sosiologi politik dan proposisi agama. Nah, menurut pandangan Imam Khomeini, agama Islam itu sejak awal kemunculannya itu telah menyerang sistem-sistem yang ada di masyarakat yang memiliki tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang menindas, yang tidak menempatkan manusia dalam kehidupan yang setara. Oleh karena itu, Islam datang lalu memperbaiki semua sistem-sistem yang menindas ini. Nah, Imam Khomeini menganggap bahwa norma dan hukum yang mengatur hubungan masyarakat itu adalah pedoman para nabi Allah. Jadi yang mengatur kehidupan masyarakat itu harus berpedoman pada ajaran-ajaran ilahiyah yang dibawa oleh para nabi, yang kemudian dilanjutkan oleh para imam. Dan sekarang kita berada di masa
para ulama dan seterusnya. Nah, dalam salah satu pernyataannya Imam Khomeini pernah berkata, kami percaya bahwa pengaturan hukum untuk manusia hanya berada di dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla, serta bahwa hukum-hukum eksistensi dan penciptaan juga ditentukan oleh Allah, dan kebahagiaan dan kesempurnaan manusia dan masyarakat hanya terletak pada ketaatan terhadap hukum-hukum itu, terletak pada ketaatan pada hukum-hukum ilahi yang telah disampaikan kepada manusia oleh para nabi. Jadi menurut Imam Khomeini, kita itu adalah ciptaan, manusia itu adalah ciptaan Allah, Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang kemudian paling mengenal kebutuhan mendasar manusia, sehingga kemudian memberikan hukum-hukum, memberikan aturan-aturan untuk kemudian manusia, sehingga manusia untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kebahagiaannya, tidak lain harus menaati atau menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah disampaikan kepada manusia oleh para nabi. Nah, karena itu sosiologi politik Imam Khomeini itu harus ditafsirkan dalam sebuah sistem yang koheren, komprehensif, dan dalam konteks ontologi. Nah, dalam ontologi Imam Khomeini, para nabi dan orang-orang maksum itu adalah utusan Allah untuk membimbing individu dan masyarakat. Maka pengaturan politik masyarakat itu menjadi hak prerogatif mereka. Karena politik adalah tentang bagaimana membimbing masyarakat. Nah, ini politik dalam definisi Imam Khomeini itu bagaimana membimbing masyarakat, bukan bagaimana menguasai masyarakat. Nah, bagaimana mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat dengan semua dimensi manusia dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, baik untuk bangsa, baik untuk individu. Nah, dan ini khusus untuk para nabi. Orang lain tidak dapat mengatur politik ini kecuali yang mengikuti jalan dan aturan para nabi. Nah, Imam Khomeini melihat masyarakat itu sebagai dua dimensi. Kalau tadi individu sebagai dua dimensi, manusia sebagai individu, manusia sebagai memiliki dua dimensi, masyarakat juga yang merupakan kumpulan dari individu-individu ini juga memiliki dua dimensi, dimensi material dan dimensi spiritual. Jadi sistem politik harus dibangun dan diciptakan untuk memenuhi dua dimensi ini. Nah, misalnya kebanyakan sistem politik yang berlaku sekarang ini menempatkan masyarakat itu seperti apa namanya? Seperti sebuah pabrik industri besar. Jadi manusia dicetak untuk menjadi apa namanya? Karyawan-karyawan atau buruh-buruh di dalam pabrik ini. Kita kuliah, kita belajar dari SD, SMP, SMA, lalu masuk kuliah perguruan tinggi, dapat ijazah, setelah mendapatkan ijazah masuk ke dalam sebuah sistem yang tidak ubahnya seperti sebuah pabrik besar. Kita kerja, jadi semua tertata. Semua harus seragam, semua harus seperti itu. Tanpa kemudian memandang atau melihat kebutuhan spiritual manusia. Nah, menurut Imam Khomeini, sistem politik itu harus dibangun dengan memiliki dimensi spiritual dan ruhani. Nah, selanjutnya adalah, jadi Imam Khomeini juga bukan menolak nasionalisme, bukan juga menolak kebangsaan, karena itu adalah sebuah realitas sosial. Tetapi keragaman itu diolah untuk mencapai kesatuan di bawah konsep tauhid. Sebagaimana Imam Khomeini pernah berkata bahwa Islam menghormati tanah air di mana tempat lahir berada, tapi tidak menempatkannya berseberangan dengan Islam. Nah, itulah dasar Islam. Nah, salah satu isu penting dalam sosiologi politik Imam Khomeini adalah perubahan sosial dan perubahan revolusioner dalam struktur dan lembaga. Nah, dalam hal ini tujuan utama dan elemen sentral pemikiran politik Imam Khomeini adalah pemikiran perbaikan berdasarkan perubahan psikologis dan sosiologis menuju masyarakat monoteis. Jadi inilah yang menjadi cita-cita atau basis dasar Imam Khomeini melakukan revolusi, memimpin revolusi Islam di Iran. Nah, secara rinci
dasar sosiologi pemikiran politik Imam Khomeini kita bisa jabarkan bahwa masyarakat itu harus sebagai entitas yang didasarkan pada tauhid, harus berbasis tauhid. Nah, tauhid ini disebut Imam Khomeini sebagai prinsip pemersatu. Nah, masyarakat yang ideal menurutnya adalah masyarakat yang bersatu dalam keyakinan dan pengabdian kepada Allah. Jadi bukan berarti bilang harus masyarakat yang satu ini bahwa semuanya harus Islam, tidak seperti itu. Cuman istilah-istilah yang digunakan Imam Khomeini itu berbasis pada pengetahuan beliau sebagai seorang ulama. Dimaksudnya di sini adalah masyarakat yang bersatu dalam keyakinan dan pengabdian kepada Allah, bahwa setiap individu dari masyarakat ini percaya kepada Allah, memiliki keyakinan kepada Allah, memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Dan aktivitasnya adalah dalam rangka pengabdian kepada Tuhan yang dia yakini. Sehingga tauhid menurut Imam Khomeini adalah pedoman spiritual, bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tapi juga landasan bagi hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Ya sebagaimana di kita di Indonesia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua warga negara Indonesia harus memiliki keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya. Nah, kemudian hubungan sosial berdasarkan tauhid. Kalau tadi tauhid adalah sebagai pemersatu, sebagai prinsip yang mempersatukan. Kemudian yang kedua adalah hubungan sosial harus berdasarkan pada tauhid. Nah, dalam masyarakat yang berlandaskan tauhid, hubungan antar individu tidak didasarkan pada status sosial, tidak didasarkan pada ras, pada kekayaan, tapi pada kesetaraannya sebagai hamba Allah. Nah, kemudian masyarakat sebagai cermin dari moral individu. Nah, moral individu dan kondisi masyarakat. Jadi yang pertama harus dilakukan bahwa kondisi moral individu itu mempengaruhi kondisi masyarakat. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga yang harus dilakukan pertama kali oleh Imam Khomeini, menurut Imam Khomeini adalah reformasi individu dengan niat untuk perubahan sosial. Nah, perubahan di masyarakat itu harus diawali dari perubahan individu, reformasi individu. Nah, disinilah kemudian Imam Khomeini menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual untuk menciptakan masyarakat yang adil. Kemudian tanggung jawab kolektif. Nah, setiap individu itu bertanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat. Nah, dalam Islam itu ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah atau melarang kepada kemungkaran. Dan inilah kewajiban sosial bagi setiap orang dengan posisi dan kedudukannya masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian keadilan sebagai inti kehidupan sosial. Nah, keadilan adalah prinsip utama dalam pandangan sosiologis Imam Khomeini. Nah, sistem sosial yang ideal adalah yang mampu mewujudkan keadilan bagi semua anggotanya. Ini adalah keadilan sosial menurut Imam Khomeini. Jadi tidak ada kemudian kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin. Kemudian dalam melawan penindasan, tentu saja keadilan itu bertentangan dengan kezaliman atau penindasan. Nah, masyarakat ideal menurut Imam Khomeini adalah masyarakat yang menolak segala bentuk penindasan, baik di tingkat domestik, yaitu di dalam internal negara, maupun di dalam penindasan secara global. Nah, inilah kemudian tercermin dalam aktivitas Imam Khomeini dalam memperjuangkan kaum tertindas, yaitu mustadafin dalam melawan kaum penindas atau mustakbirin. Bagaimana kemudian Iran di bawah pimpinan Imam Khomeini itu memandang Palestina sebagai kaum yang tertindas harus dibantu. Sehingga kebijakan-kebijakan politik luar negeri Iran, Republik Islam Iran adalah bagaimana membebaskan Palestina dan negara-negara tertindas lainnya dari penindasan kelompok mustakbirin atau kelompok arogansi dunia dan seterusnya. Kemudian ini masih lanjutannya adalah konflik antara kaum mustadafin dan mustakbirin. Jadi kaum tertindas itu atau mustadafin itu memiliki potensi untuk bangkit, harus dimobilisasi untuk bangkit, harus diberitahu harus disadarkan mengenai hak politik mereka, mengenai hak-hak mereka dalam yang paling mendasar yang tidak boleh dipaksa, direbut paksa dan seterusnya. Nah, jika mereka sadar akan hak-haknya, maka terjadilah kemudian perubahan sosial, rekayasa sosial, bagaimana kemudian pemerintah atau rezim atau
penguasa itu berpihak pada kepentingan rakyat. Kemudian peran pemerintah dalam membela mustadafin. Nah, di sini posisi sistem politik yang diciptakan oleh Imam Khomeini adalah bagaimana pemerintah, penguasa itu harus membela atau berpihak kepada orang-orang yang tertindas, kepada kaum mustadafin. Karena kepada siapa lagi mereka akan bergantung kalau bukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Jadi pemerintah yang ideal menurut Imam Khomeini harus berpihak kepada kaum tertindas dan bekerja untuk menghapuskan penindasan baik dalam bentuk ekonomi, politik maupun budaya. Kemudian globalisasi penindasan. Nah, Imam Khomeini memperluas analisis ini ke tingkat internasional, di mana ia melihat imperialisme global sebagai bentuk penindasan terhadap negara-negara dunia ketiga. Jadi, Imam Khomeini hidup di masa di mana masih banyak negara-negara dunia ketiga itu berada dalam penindasan kekuatan global, imperialisme global. Dan ini kebijakan politik luar negeri Iran harus memihak kepada mereka. Memihak kepada kelompok-kelompok atau negara-negara yang berada dalam kondisi yang tertindas ini. Kemudian adalah solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Jadi, sosiologi Imam Khomeini menekankan pentingnya solidaritas dan persatuan sebagai elemen utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan stabil. Nah, persatuan umat Islam atau wahdatul ummah, Imam Khomeini menyerukan persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk melawan kekuatan-kekuatan tiran yang mencoba memecah belah umat Islam. Nah, persatuan ini melampaui sekat-sekat mazhab, ras dan negara, ras dan bangsa. Jadi, apapun mazhabnya, apapun sebenarnya agamanya, apapun rasnya, apapun bangsanya, Imam Khomeini mengajak untuk melakukan persatuan, wahdatul ummah, untuk melawan kekuatan-kekuatan imperialisme yang ingin menjajah, yang ingin merampas, yang ingin mengeksploitasi sumber daya kekayaan alam negara-negara yang lemah atau negara-negara yang masih berada di dunia ketiga dan seterusnya. Jadi bukan ketika Imam Khomeini, jadi banyak mengatakan bahwa Iran itu ingin mengekspor revolusinya. Dan ketika mengekspor revolusinya ingin juga menguasai itu. Itu tidak ada realitasnya yang kita lihat sampai sekarang. 40 tahun lebih sudah Republik Islam Iran berdiri, tidak ada satupun tanah, sejengkal tanah pun tidak ada yang direbut oleh Iran dengan maksud untuk dijajah dan dieksploitasi. Membantu Palestina. Palestina tetap mereka dengan mazhabnya, dengan kesuniannya, membantu Lebanon. Lebanon juga tetap dengan keragamannya, ada Druze, ada Muslim, ada Sunni Syiah, ada Kristen dan seterusnya. Yaman dibantu oleh Palestina, oleh Iran tidak, dengan maksud untuk agar Yaman menjadi bagian wilayah Iran dan seterusnya. Jadi persatuan umat yang dimaksud oleh Imam Khomeini adalah bagaimana umat bersatu untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang menindas. Kemudian kolaborasi dalam masyarakat. Nah, solidaritas sosial antara individu harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, nilai-nilai ilahiyah seperti tolong menolong, keadilan dan kasih sayang. Nah, inilah kemudian peran agama dalam kehidupan sosial. Imam Khomeini menyebutkan bahwa agama dalam kehidupan sosial itu tidak boleh dipisahkan dengan politik. Jadi Imam Khomeini menolak pandangan sekular yang memisahkan agama dengan kehidupan politik dan kehidupan sosial. Agama menurut Imam Khomeini adalah elemen integral yang mengatur semua kehidupan, semua aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial. Nah, ini pembahasan kita mengenai dasar-dasar epistemologi, ontologi, antropologi, dan sosiologi yang membentuk pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini. Semoga pembahasan ini membuka wawasan kita tentang bagaimana pemikiran Imam Khomeini yang tidak hanya relevan sampai sekarang, masih tetap nyambung, masih tetap sesuai dengan konteks pada masa sekarang, tetapi juga tidak hanya relevan, tapi juga memberikan alternatif bagi kita dalam memahami politik dan sosial di era modern. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, ya ini dalam pandangan Imam Khomeini peran agama dalam kehidupan sosial,
bahwa agama tidak terpisah dari kehidupan sosial dan politik, dan agama ini adalah elemen integral yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk hubungan sosial. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, bisa dimengerti, dan bisa membuka wawasan kita tentang pemikiran politik dan sosial Imam Khomeini yang tidak hanya relevan sampai kehidupan kita hari ini, tapi juga memberikan kita alternatif bagaimana memahami kehidupan politik dan sosial pada masa sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.